Shalom rekan-rekan TPPI dimanapun berada, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Imade Agustinus, tenaga ahli pelayanan sosial dasar. Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan bagaimana cara melakukan registrasi pada website Kemendes khusus untuk laporan harian, dan juga akan membuat user dan password yang nantinya akan kita gunakan pada aplikasi laporan harian versi Android. Tentu ada hal-hal penting yang perlu kita persiapkan, yaitu kita akan melihat surat yang sudah ditujukan kepada TAPM, PD dan PLD pertanggal 9 Februari 2021, dan juga kita mempersiapkan NIK ya, yang menjadi faktor utama atau data utama yang akan kita gunakan untuk melakukan registrasi. Sebab tanpa kita menggunakan NIK, kita tidak akan bisa melakukan registrasi pada website Kemendes khususnya untuk registrasi laporan harian. Baik rekan-rekan, langsung saja kita ikuti videonya. A few moments later. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mengikuti video ini, silahkan menekan tombol subscribe, karena dengan menekan tombol subscribe, rekan-rekan ikut menopang dan membantu untuk channel saya terus berkembang. Jangan lupa juga menekan tombol like dan juga men-share video ini jika rekan-rekan merasa terbantu atau video ini bermanfaat untuk saudara TPP atau juga bagi orang lain. Baik rekan-rekan, kita akan melihat bagaimana kita melakukan registrasi pada website Kemendes. Tentunya ada surat yang sudah kita terima ya, yang dikirim oleh Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan. Di sini tertanggal 9 Februari 2021 ya. Di sini perihalnya adalah registrasi laporan harian TPP tahun 2021. Ya. Ini ditujukan kepada TAPM di tingkat kabupaten kota, pendamping desa di tingkat kecamatan atau distrik, dan juga rekan-rekan PLD di tingkat kampung atau desa ya. Di sini diberikan petunjuk ya bagaimana melakukan registrasi ya pada website yang sudah tertera di sini ya. Ada 4 poin ya petunjuk untuk melakukan registrasi ya. Yang pertama di sini adalah aplikasi laporan harian sebagaimana dimaksud telah tersedia bagi TAPM di tingkat kota, PD, kabupaten kota, PD dan PLD ya. Untuk TAM di provinsi saat ini belum tersedia ya. Nah, jadi kita TA, PD dan PLD, pertama kita masuk melalui website yang sudah tertera di sini. Kemudian kita akan melakukan registrasi menggunakan NIK ya. Nah, ini sangat penting. Nah, jika nanti mungkin ada perbedaan, rekan-rekan bisa coba membandingkan ya antara NIK saudara yang sudah dilampirkan pada CV dibandingkan dengan SPT pertanggal 8 Januari ya. Apakah di situ ada perbedaan? Jika tidak ada, berarti rekan-rekan bisa menggunakan NIK itu melakukan registrasi ya. Kemudian mengisi posisi, lokasi tugas, dan nanti akan sekaligus membuat username ya, menggunakan alat email dan password. Kemudian kita klik daftar ya. Nah, setelah kita selesai melakukan registrasi pada website, selanjutnya kita ke Android ya. Kita menginstal atau mendownload terlebih dahulu ya pada Play Store di HP Android kita. Kemudian kita memasukkan ya atau login, memasukkan username dan password yang sudah kita daftarkan pada website ini ya. Oke. Nah, setelah kita berhasil login, kita bisa mengisi ya data pribadi, profil kita, rencana kerja, dan laporan harian ya. Oke, kita langsung saja kepada aplikasi pencarian ya. Di sini menggunakan Google Chrome ya. Jadi kita mengcopy dulu ya
Ini kita copy dulu. Nah, kita copy. Setelah kita copy, kita paste ya, paste di sini. Nah, setelah kita paste, nanti akan muncul seperti gambar di sini ya. Nah, setelah kita masuk ya, ini kita ada di versi desktop ya, versi komputer. Biasanya di versi mobile ya hanya tampil warna putih ini saja ya, gambarnya tidak kelihatan. Oke, kita pertama mengisi nick kita ya yang tertera pada titik kita. Nah, biasanya setelah kita melakukan input nick di sini, secara otomatis akan muncul nama kita ya. Dan secara otomatis sistem memunculkan nama kita. Namun karena di sini saya sudah melakukan pendaftaran, di sini hanya muncul nick sudah terdaftar. Ya, ini artinya saya sudah melakukan registrasi. Namun bagi teman-teman yang belum melakukan registrasi, jika tidak ada masalah pada nick saudara, ini akan muncul nama saudara di sini ya. Namun jika ada masalah, saya sarankan rekan-rekan melihat pada SPT per tanggal 8 Januari. Coba dibandingkan apakah nick di KTP ini berbeda dengan nick yang tertera pada SPT per 8 Januari. Ya. Nah, setelah muncul nama saudara di sini, rekan-rekan TPP, rekan-rekan silakan memilih posisi apakah rekan-rekan TA, PD atau PLD ya. Tentu karena saya TA, saya akan klik TA lebih dahulu. Ini contoh. Nanti saya juga akan mencontohkan ya untuk PD dan PLD. Kemudian memilih jabatan ya. Apakah rekan-rekan di sini adalah TA PMD, TA ID, TA PP, TA PED atau rekan-rekan TA TTG atau rekan-rekan TA PSD. Ya. Karena saya TA PSD, tenaga ahli pelayanan sosial dasar, saya tentunya mengklik TA PSD ya. Nah, kita akan memilih provinsi di mana kita bertugas, Provinsi Papua. Karena saya di Nabire, tentu saya akan klik Nabire karena di SPT saya masih Nabire. Nah, untuk usernya ini karena nama saya, rekan-rekan bebas aja ya membuat user ya. Saya di sini menggunakan user Imade ya. Jadi usahakan menggunakan user yang mudah diingat ya. Oke. Kemudian masukkan alamat email yang rekan-rekan sudah lampirkan pada CV-nya ya. Oke. Kemudian rekan-rekan membuat password ya, password yang mudah dan gampang diingat ya. Ya, kita diminta 2 kali di sini ya, memasukkan password sampai berbeda. Nah, setelah kita rasa semuanya sudah benar, maka kita akan mengklik daftar. Nah, setelah kita mengklik daftar, jika tidak ada kendala maka akan muncul tampilan seperti di sini ya. Di sini ada notifikasi bahwa saya telah berhasil registrasi ya. Registrasi berhasil. Mohon ingat email, username dan password Anda. Nah, di sini kita diberikan pengingat ya. Ya, saya sarankan rekan-rekan men-screenshot ya. Men-screenshot ini ya untuk mengantisipasi jika mungkin rekan-rekan lupa ya. Karena registrasi ini hanya bisa kita lakukan 1 kali saja. Ya. Oke. Nah, bagi rekan-rekan mungkin PD juga bisa melakukan hal yang sama ya. Ya, PD kemudian memilih jabatan apakah Anda PDTI atau PDP. Ya. Rekan bisa mengklik ya.
Bedanya nanti ada pilihan distrik ya, ada pilihan distrik nanti bagi rekan-rekan yang ada di PD ya, rekan-rekan PD. Rekan-rekan silahkan memilih di mana lokasi tugasnya ya. Nah, bagi rekan-rekan PLD, nah ini ada sedikit perbedaan ya. Bukan hanya distrik tetapi juga nanti akan muncul di sini desanya ya, sesuai dengan distrik di mana rekan-rekan PD bertugas ya. Ya, kemudian user, email dan password ini sama, semuanya sama ya, baik itu TA, PD, PLD. Ya. Jika rekan-rekan sudah rasa oke, seperti tadi yang saya contohkan, rekan-rekan mengklik daftar. Ya. Jika tidak ada masalah pada nick saudara, tentunya semua akan muncul sama seperti saya ya. Di sini dinyatakan sudah berhasil dan rekan-rekan dihimbau untuk mengingat email, user, dan password. Ya, karena kita akan gunakan nanti ini untuk login pada aplikasi Android ya, pada laporan harian versi aplikasi Android. Oke, karena di sini saya anggap kita sudah berhasil semua. Selanjutnya kita akan menuju kepada aplikasi Android ya. Ikuti terus ya videonya rekan-rekan sampai selesai supaya kita semua dapat menyinput laporan harian kita pada aplikasi laporan harian versi Android. A few moments later. Baik rekan-rekan TPPI, kita melanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu kita akan mendownload aplikasi laporan harian ya di versi Android pada HP kita ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Baik, di layar saya atau pada video ini rekan-rekan bisa lihat di layar ini adalah aplikasi Android ya pada HP kita. Kita akan mendownload terlebih dahulu ya aplikasi laporan harian ya. Oke, kita akan mengklik ya pada kolom pencarian dan klik di situ. Kita akan pada ini ya. Oke. Ya, kita akan ketik ya laporan harian atau pendamping desa. Rekan-rekan bisa klik laporan harian atau pendamping desa ya. Jadi ya, rekan-rekan bisa mengklik laporan harian. Kita akan klik yang paling atas ya, paling atas kita akan klik. Oke. Nah, ini karena saya sudah mendownload, jadi di situ tampilan menunya open ya. Nah, jika kita belum mendownload, biasa di situ kita harus menginstal atau mendownload ya. Kalian bisa menginstal, mendownload nanti akan secara otomatis terinstall ya kalau di Android kita. Jika sudah ya, rekan-rekan nanti bisa mengklik open ya. Jika sudah terdownload dan terinstall, kita klik open ya. Nah, seperti ini tampilannya rekan-rekan ya. Rekan-rekan di sini bisa memasukkan alamat email ya. Rekan-rekan bisa memasukkan alamat email atau user yang sudah rekan-rekan daftarkan tadi ya. Jika rekan-rekan lupa ya, bisa mengulang videonya karena di depan itu sudah ada ya. Setelah itu rekan-rekan mengisi password ya, password. Dan rekan-rekan ragu bisa mengklik ya, di situ ada gambar mata ya supaya lebih
jelas ya, jangan sampai ada salah input passwordnya ya. Akhirnya tidak bisa login ya. Oke, jika rekan-rekan sudah rasa oke ya, nanti kita akan klik login ya. Berikutnya atau selanjutnya kita akan mengklik login ya. Setelah kita klik login, kita akan dibawa ke halaman pertama ya, halaman pertama dari laporan individu versi Android ini ya, seperti tampilan ini ya. Ini adalah tampilan home ya, atau beranda ya. Ini adalah beranda dari aplikasi laporan harian versi Android ya. Itu saya sudah mengganti foto profil saya ya, cukup ganteng di situ ya. Karena kan bisa mengubah atau menambahkan foto profil dengan cara mengklik profil ya. Di situ ada menu untuk mengubah foto profil ya. Rekan-rekan silakan mengklik di situ ya. Jika rekan-rekan tidak mengubah juga tidak terlalu masalah ya. Ini hanya untuk tampilan saja ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi rencana di situ. Rekan-rekan bisa klik ya atau menekan ya. Di sini saya sudah membuat ya, ada contoh. Ini untuk lebih jelasnya ya, kita akan membuat rencana di sini ya, daftar rencana kerja Anda atau rencana kita ya. Oke, kita klik ya tanda plus di situ untuk menambahkan ya. Kita bisa memasukkan rencana untuk per tanggal ini dan untuk tanggal selanjutnya ya, dari 12 karena hari ini 12 kita bisa mengklik atau membuat rencana sampai tanggal 28 dan tanggal 13 juga. Tapi kita ambil contoh untuk tanggal 12 saja dulu ya. Kita pakai tanggal 12 dan di sini ada pilihan menu, ada reguler. Reguler itu bersifat sesuatu yang berkelanjutan ya, yang umum, yang kontinu ya. Reguler di situ sesuatu yang rutin sifatnya ya, reguler. Kemudian insidental atau sesuatu yang sifatnya mendadak ya. Kemudian inisiatif ya, mungkin arahan-arahan yang bersifat urgent ya, yang harus kita sosialisasikan ya, pada hari itu juga, yaitu mungkin kita berinisiatif untuk melakukan. Kalau kita klik reguler ya, kita ada menu tampilan sosialisasi ya, fasilitasi dan juga supervisi. Coba kita klik di sosialisasi, regulasi tentang desa ya, kemudian hasil diagnosa ya. Jadi kita fasilitasi ya, ini rekan-rekan TA yang mungkin akan melakukan peningkatan kapasitas kepada PD atau PLD ya, atau mungkin rekan-rekan PD yang ingin atau menginisiasi ya musrembang, mungkin karena ini sedang musim-musim musrembang ya. Ini rekan-rekan yang memfasilitasi musrembang silahkan mengklik di situ ya, musrembang. Mohon maaf ini ada iklan lewat ya. Oke ya, kita ambil contoh saja ya, peningkatan kapasitas ya, ini contoh saja, nanti bisa disesuaikan ya. Oke, ini ada peningkatan kapasitas, ada dua menu di dalam, ada IST, OJT atau pelatihan reguler ya. Kita contoh pakai IST dan OJT ya. Oke, otomatis di situ title-nya, judulnya, kemudian ini kabupaten juga otomatis ya. Kita tinggal memilih kecamatan. Kecamatan di sini saya akan pakai contoh distrik Nabire ya. Setelah itu kita simpan ya. Ya, setelah kita simpan akan muncul ya tadi IST ya. Nah, jika
rencana ini belum kita realisasikan, biasanya ada tanda ya, tanda seru di situ, tanda seru merah ya. Itu artinya belum direalisasikan. Nah, kita akan klik di situ, ada muncul dua menu, hapus atau realisasikan. Kita klik realisasikan ya. Nah, kemudian di situ ada catatan ya, lokasi sudah jelas, kecamatan sudah, sekarang catatan ya. Kita coba di situ pelatihan pengisian aplikasi laporan harian ya, laporan harian TPP. Oke. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan foto ya. Kita akan memasukkan foto. Bisa dari kamera atau dari ini kita ya, foto-foto yang kita sudah ambil, yang kita sudah dokumentasikan ya. Kita akan mencari fotonya dulu. Nah, untuk informasi rekan-rekan bahwa foto yang bisa diupload pada aplikasi ini adalah HP ya, apa foto yang sudah berformat geotagging ya. Karena jika tidak memiliki format geotagging, kita tidak bisa mengupload foto pada aplikasi ini ya, akan ditolak ya. Jadi yang sudah tersemat format geotagging yang bisa di-upload ya. Aplikasi geotagging, penyematan geotagging bisa dilakukan menggunakan aplikasi ya, aplikasi kamera geotagging, atau juga kita bisa men-settingnya secara manual pada kamera biasa ya. Jadi bisa menggunakan kamera biasa juga, dengan catatan kita melakukan setting manual ya, melakukan setting manual. Kita isi di sini jumlah peserta berapa ya. Sini ada, kita contoh 10 peserta pria, 10 peserta pria ya. Sini kita masukkan. Ini data berhasil diinput ya. Ya, kita lihat di situ beda ya. Ada centang 2 di situ ya, yang sudah direalisasikan, dan yang belum ini masih merah, tanda seru merah ya. Beda ya, yang sudah kita realisasikan. Nah, itu perbedaan ya. Mana rencana yang kita sudah realisasikan, mana yang belum. Ada logonya, ada lambangnya di situ. Oke rekan-rekan, saya pikir jelas ya di situ mengenai melakukan realisasi ya. Nah, kemudian untuk aplikasi geotagging kita bisa download di Play Store ya. Di Play Store kita bisa download ya. Ketik saja geotagging app ya, geotagging app ya. Nanti rekan-rekan lihat ya, ya gambarnya seperti itu ya. Banyak ya, sebenarnya banyak aplikasi geotagging ya, menyematkan stem ya, stem pada foto yang kita ambil ya. Namun jika rekan-rekan juga tidak memiliki aplikasi atau susah melakukan download ya, rekan-rekan bisa melakukan setting secara manual di kamera rekan-rekan ya. Pada setting kamera, lihat di situ pada untuk lokasi ya, pemilihan lokasi, rekan-rekan di situ centang atau klik pilihan menu geographic location-nya ya. Geographic location itu sudah tersemat nanti
untuk format geotaggingnya ya. Rekan-rekan bisa menggunakan foto yang sudah disetting geographic locationnya, itu bisa digunakan atau bisa diupload pada aplikasi ya. Nah kalau di HP saya ini sudah berwarna kuning, artinya itu sudah on ya, geographic locationnya sudah on atau sudah diaktifkan ya. Maka setiap foto yang saya ambil itu bisa diupload pada aplikasi laporan harian TPP Kemendes ya. Kita bisa upload ya rekan-rekan ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi geotagging app, namun bisa juga melakukan setting secara manual ya, tidak masalah. Oke, kita tadi sudah berhasil ya untuk membuat rencana dan sekaligus merealisasikan ya. Jadi di reguler di situ sudah ada satu kegiatan yang terrealisasi, sudah ada satu. Kita coba klik di realisasi ya. Sudah masuk betul atau belum? Oke, sudah masuk ya. In Service Training atau IST garing OJT. Nah, ini sudah direalisasikan ya dengan jumlah peserta 20 orang ya. Itu pelatihan pengisian aplikasi ya, laporan harian ya. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian ya. Saya yakin kita semua sudah paham bagaimana cara mengaplikasikan ini ya. Oke. Jadi rekan-rekan, ini adalah berandanya ya. Oke. Bagi rekan-rekan yang mungkin ada pertanyaan atau masih sulit ya untuk memahami, atau mungkin ada yang terlewat, bisa juga memutar ulang ya video ini. Ya, jika ada masalah atau mungkin ada kendala, rekan-rekan bisa menulis pertanyaan ya pada kolom komentar. Di situ ada kolom komentar. Rekan-rekan bisa menulis kira-kira hal apa yang belum dipahami tentang aplikasi ini. Nanti coba kita cari jalan keluarnya. Oke rekan-rekan, itulah video tutorial saya seputar laporan harian TPP ya, baik mulai dari pendaftaran dari website sampai dengan mendownload dan mengaktifkan aplikasi laporan harian pada HP Android kita ya. Terus dukung pengembangan channel ini ya, sehingga bisa membantu kita dalam pelaporan atau mungkin hal-hal teknis terkait aplikasi-aplikasi baru di tahun 2021. Jangan lupa rekan-rekan menekan tombol subscribe ya untuk mendukung channel ini. Ya, ingat ya bahwa menekan tombol subscribe itu gratis ya. Jangan lupa untuk mengklik like dan juga men-share ya jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk rekan-rekan dan mungkin juga bermanfaat untuk teman-teman PPP yang lain. Silahkan share sehingga kita boleh terus berbagi pengetahuan dan pemahaman kita demi kemajuan pendampingan di tanah Papua dan juga di seluruh Indonesia. Oke rekan-rekan, sekian dulu video tutorial saya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati dan menyertai kita di masing-masing lokasi tugas kita. Salam Merdesa.